Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Ferianti dari kelas 10 HP. Di sini saya akan membacakan tugas dari Bahasa Indonesia yaitu teks biografi Buya Hamka. Nah, di sini kita persingkat teks biografinya. Jadi ini yang sudah saya rangkum sedikit gitu kan. Jadi saya akan membacakan. Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, dari pasangan Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, dan Siti Syafiah binti Glagar yang bergelar Bagindonan Batuah. Hamka mewarisi darah ulama dan pejuang yang kokoh pada pendirian dari ayahnya yang dikenal sebagai ulama pelopor gerakan Islam atau Tajdid di Minangkabau, serta salah satu tokoh utama dari gerakan pembaharuan yang membawa reformasi Islam adalah kaum muda. Hamka sendiri merupakan akronim dari namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sedangkan sebutan Buya adalah panggilan khas untuk orang Minangkabau. Kata Buya sebenarnya berasal dari kata abi atau abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayahku atau orang yang dihormati. Nah, di sekolah itu Hamka mulai serius mempelajari agama serta bahasa Arab. Sejak kecil Hamka memang dikenal sebagai anak yang haus akan ilmu. Selain di sekolah, ia juga menambah wawasannya di surau dari sejumlah ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Masyur, R.M. Surjo Pranoto, dan Ki Bagus Hadikusumo. Nah, pada tahun 1924, Hamka yang ketika itu masih remaja sempat berkunjung ke Pulau Jawa. Di sana ia banyak menimba ilmu pada pemimpin gerakan Islam Indonesia, di antaranya Haji Omar Said Cakraminoto, Haji Fakharuddin Hadikusumo, bahkan pada Rashid Sultan Masyur yang merupakan saudara iparnya sendiri. Nah, lalu di sini kita lanjut lagi. Hamka juga pernah menekuni bidang jurnalistik dengan berkarir sebagai wartawan, penulis, editor, dan penerbit sejak awal tahun 1920-an. Ia tercatat pernah menjadi wartawan di berbagai surat kabar, ini Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Nah, di sela kegiatannya sebagai jurnalis, Hamka memulai kiprahnya di dunia politik dengan menjadi anggota Partai Serikat Islam pada tahun 1925. Di waktu yang hampir bersamaan, ia ikut mendirikan Muhammadiyah untuk menentang khurafat bid'ah dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Selanjutnya, Hamka terlibat dalam kepengurusan organisasi Islam tersebut di tahun 1928 hingga 1953. Nah, di sini kita lanjut. Buya Hamka juga pernah menjadi editor di majalah Pedoman Masyarakat dan Gema Islam pada tahun 1928 hingga 1932. Hamka pernah menjadi editor sekaligus penerbit dari dua media yang berbeda, yaitu majalah Kemajuan Masyarakat yang terbit hanya beberapa nomor serta majalah Al-Mahdi di Makassar. Nah, lalu 5 tahun berselang usai jabatan sebagai konsul Muhammadiyah, Hamka pindah ke Medan. Kemudian pada tahun 1945 ia kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Saat itulah bakatnya sebagai pengarang mulai tumbuh. Buku pertama yang dikarang berjudul Khotibul Ummah yang kemudian disusul dengan sederet judul lain. Ini Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam Sesudah Naskah Renville, Muhammadiyah Melalui 3 Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam dan Demokrasi, Di Lamun Ombak Masyarakat, dan Menunggu Beduk Berbunyi. Nah, pasca kemerdekaan, Konferensi Muhammadiyah memilih Hamka untuk menduduki posisi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat, menggantikan Esye Sutan Mangkuto di tahun 1946.
Lalu pada 1947 ia menjabat sebagai Ketua Barisan Pertahanan Nasional yang beranggotakan Chatib Sulaiman Udin, Rangkayo, Rasuna Wahid, dan Karim Halim. Nah, lalu pada Hamka kembali ke dunia pendidikan pada tahun 1957 setelah resmi diangkat menjadi dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Karirnya sebagai politik terus menanjak setelah ia terpilih sebagai rektor pada Perguruan Tinggi Islam Jakarta, kemudian dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Mustopo Jakarta dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Di samping sering memberi kuliah di berbagai perguruan tinggi, Hamka juga menyampaikan dakwahnya melalui kuliah Subuh RRI Jakarta dan Mimbar Agama Islam TVRI yang diminati jutaan masyarakat Indonesia di masa itu. Keteguhan Hamka dalam mempertahankan prinsipnya berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga yang mewakili suara umat Islam, seperti yang pernah disampaikan mantan Menteri Agama H.A. Mukti Ali, seperti dikutip di situs republika.co.id, yaitu berdirinya MUI adalah jasa Hamka terhadap bangsa dan negara. Tanpa Buya, lembaga itu tak akan mampu berdiri. 2 bulan setelah pengunduran dirinya, Hamka dilarikan ke rumah sakit karena komplikasi penyakit kencing manis, gangguan jantung, radang paru-paru, dan gangguan pada pembuluh darah yang dideritanya. Setelah 3 hari menjalani perawatan di ruang ICU RS Pusat Pertamina, Hamka akhirnya menghadap sang holik di usia 75 tahun pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 1981 pada pukul 10.41. Setelah disolatkan di Masjid Al-Azhar, jenazahnya kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Nah, sini sebagai bukti penghargaan yang tinggi dalam bidang keilmuan Muhammadiyah, mengabdikan namanya menjadi nama sebuah perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta dan Jakarta, yaitu Universitas Hamka atau UHAMKA. Akhir tahun 2007, sebuah panitia yang dibentuk oleh Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta telah menyelenggarakan beberapa kegiatan penting dalam rangka 100 tahun Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satunya adalah meluncurkan buku 100 tahun Buya Hamka. Nah, itu tadi sedikit kisah dari Buya Hamka, kisah perjalanan hidupnya dari awal dia lahir, lalu di bidang politik, ilmu keagamaannya, dan lalu sampai dia sudah berpulang pun, itu kisahnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hal yang dapat diteladani dari Buya Hamka. Tidak pantang menyerah dalam berkarya, itu harus memiliki sifat pemaaf yang amat besar, menghargai sebuah perbedaan, tidak pendendam, rajin belajar supaya kelak mempunyai ilmu yang tinggi, dan harus haus ilmu seperti Buya Hamka, disiplin ilmu, keluasan ilmunya, sikap akomodatif, kompromi, dan tidak ingin menang sendiri, integritas, keteguhan akidahnya, ilmu agamanya, dan sosok seorang muslim sejati yang memiliki hati yang hanif dan bersih. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu pembacaan ataupun rangkuman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.